Jangan selalu mengancam dirimu sendiri dengan kata-kata akan kumat. Jangan selalu mengancam, meneror dirimu dengan kata-kata akan kumat. Jangan-jangan kumat. Nanti kalau kumat bagaimana? Dan seterusnya. Itu adalah prinsip untuk kamu bisa pulih dari gangguan kecemasan. Dan juga gangguan kecemasan plus masalah asam lambung. Oke? Saya akan bahas lebih detail seperti apa dan bagaimana untuk kamu tidak lagi meneror dirimu sendiri dengan semua kata-kata kumat, kumat, jangan-jangan kumat, dan lain-lain. Karena banyak aspek yang tidak kamu sadari bahwa kamu sering meneror dirimu seperti seorang teroris pada dirimu sendiri dengan kata-kata kumat pada berbagai aspek aktivitas yang kamu lakukan. Yang ini membuat kamu susah untuk pulih. Maka perlu sadari ini supaya kamu bisa lepas dari gangguan kecemasan ataupun gangguan kecemasan plus masalah lambung. Oke? Buat kamu yang baru pertama kali tonton video ini, yuk silahkan subscribe. Dan buat kamu yang sudah sering tonton tapi belum subscribe, silahkan subscribe. Karena ini akan buat saya semakin bersemangat untuk membuat video-video tentang gangguan kecemasan dan juga video-video tentang trauma dan video-video tentang lain yang akan membantu kamu dalam mengatasi masalah-masalah yang kamu punya. Teman-teman semuanya, mari renungkan. Seberapa sering kamu sering menakut-nakuti dirimu sendiri? Seberapa sering kamu dalam satu hari itu, atau 1 jam aja deh, seberapa sering dan 1 jam itu, kamu sering meneror diri kamu sendiri dengan hal yang tidak perlu. Contoh, mau makan, mikirnya apa? Jangan-jangan kumat. Nanti kalau kumat gimana? Lah, itu bukan kamu mengancam dirimu sendiri. Padahal orang cemas itu sebaiknya tidak diancam. Orang cemas kan selalu merasa ada bahaya, walaupun tidak ada bahaya nyata, tapi selalu mikirnya ada bahaya. Begitu kamu masih terus melanjutkan kebiasaan itu, gimana kamu mau pulih? Kalau kamu dalam keseharian itu, kamu tidak menyadari bahwa, oh ya, saya ngancam lagi. Jadi perlu sadari ketika kamu mulai mengancam dalam misalnya aspek makan. Sehingga banyak orang yang kemudian mengalami gangguan cemas dan gangguan asam lambung itu kemudian makannya hanya rebus-rebusan. Makanya bahkan yang ekstrim kadang-kadang cuma nasi putih. Karena apa? Karena takut kumat. Kalau kamu hanya makannya nasi putih, kalau makannya hanya rebus-rebusan, yang terjadi berat badan turun, dan nggak punya energi yang signifikan, berat badan turun, kemudian kurus, kemudian kamu stres lagi, mikir lagi yang enggak, ngancam diri kamu lagi dengan hal yang lain lagi. Jadi izinkan tuh kamu mulai makan, teman-teman. Kamu bisa makan yang enak kok, kalau pikiran kamu benar kok, ya. Kalau memang sekarang kamu punya masalah lambung, ya, dan masalah lambung itu memang karena GERD, GERD-nya sekali lagi itu adalah diagnosis dokter. Garis bawahi, GERD yang kamu punya adalah diagnosis dokter, dan kamu sudah melakukan endoskopi, ya, maka patuhi semua kata-kata dokter, ya. Tapi kalau kamu hanya sekedar baca sosial media atau baca tentang ciri-ciri GERD begitu, kemudian kamu mendiagnosis diri kamu sendiri, oh ya ini karena GERD, nggak boleh. Belum tentu itu karena GERD, ya. Bisa aja itu juga karena masalah pikiranmu yang dominan. Oke. Jadi untuk masalah asam lambung saya mau bahas bawahi di video saya ini saya akan bawahi masalah asam lambung yang terjadi karena masalah pikiran. Asam lambung itu memang bisa terjadi karena kita makannya nggak teratur, makannya sembarangan, benar ya? Dan kita juga punya stres, oke? Entah stres dengan mertua lah, stres dengan finansial lah, stres dengan kerjaan lah, dan sebagainya. Masalah lambung ini yang kalau kamu tidak beresin stres kamu itu, kemudian kan akan menyebabkan masalah lambung, ya. Lambung ini kemudian menyebabkan kamu jadi nggak nyaman, kemudian pikiran kamu mulai beraneka macam dan sebagainya, kemudian ya udah deh jadi bisa membuat kamu jadi cemas dan cemas. Poin saya adalah kalau kamu memang benar-benar masalahnya pencernaan, masalah lambung, percayakan pada dokter. Dan kalau kamu tidak pernah ke dokter dan kamu mendiagnosis diri kamu karena GERD, kamu akan berperilaku seperti orang kena sakit GERD dan itu yang nggak boleh, ya.
Kamu beralasan bahwa, "Wah, saya takut ke dokter." Kalau ke dokter kemudian nanti ada diagnosa lain-lain, ya. Yaitu kamu mengalami hipokondria kan, takut sakit. Nah, untuk kamu yang mengalami sepertinya nggak pernah ke dokter, saya dorong kamu untuk silakan ke dokter umum dulu. Ya, silakan dokter umum dulu dan izinkanlah percaya bahwa kamu aman, ya. Mikir yang aneh-aneh itu diletakkan dulu. Ada video-video saya tentang bagaimana mengatasi pikiran negatif. Kembali lagi ke sini teman-teman, kembali lagi ke masalah lambung, ya. Jadi ada orang kan beranggapan, "Tapi rasa lambung saya tuh nggak enak setiap kali saya makan begah, dan sehingga saya pasti mikir, ini akan kumat." Iya, teman-teman, justru itu kamu mengancam kan, meneror diri kamu sendiri kan. Yang menjadi masalah adalah tidak bisa berdamai dengan rasa tidak nyaman di tubuh, karena memang sangat tidak nyaman, ya, bener ya? Nah, jadi perlu latihan untuk berdamai dengan rasa tidak nyaman tubuh, sekali lagi saya bilang latihan, ya. Dan kemudian yang perlu kamu juga latih adalah tidak mengancam, karena kalau kamu sudah tidak nyaman dengan rasa tubuh itu udah nggak enak lagi. Kemudian kamu ancam lagi dengan pikiran kamu, double teman-teman. Rasa sakit yang seharusnya tidak seberapa tinggi menjadi berlipat kali ganda karena pikiran kamu. Rasa sakit yang terjadi karena asam lambung yang harusnya cuma segini, berlipat ganda menjadi segini karena pikiran-pikiran kamu yang menambahi. Karena kamu meneror diri kamu dengan berbagai macam ancaman. Oke, rasa sakit yang sebenarnya mungkin kamu bisa tolerir, yang bisa kamu berdamai, tapi kamu terus menginput dirimu dengan ancaman, rasa sakit yang sekian yang bisa kamu tolerir, akhirnya jadi sekian-sekian, akhirnya kamu jadi tidak bisa tolerir. Itu yang saya maksud teman-teman. Oke, maka jangan terus mengancam diri kamu untuk masalah makanan. Fokusnya adalah makan membuat saya sehat. Bukan fokusnya adalah ini kumat nggak ya? Makan ini kumat nggak ya? Enggak. Fokusnya cari sehat teman-teman. Kalau kamu udah mulai mengarahkan fokus kamu kepada yang namanya sehat, kamu akan mendapatkan semua sesuatu yang berhubungan dengan sehat. Tapi kalau kamu fokus kamu adalah kumat, kamu akan mendapatkan segala sesuatu yang berdasarkan kumat. Ya, fokusnya sehat, 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 aman, aman, aman. Fokus kamu menentukan diri kamu. Coba perhatikan juga kalau kamu ada sensasi, ya. Tadi kan masalah masalah makan. Sekarang kalau masalah sensasi, kamu mengancam diri kamu dengan sensasi kan? Kamu mengancam diri kamu kan setiap kali ada sensasi muncul kan? Betul nggak? Kamu selalu punya asumsi atau kamu selalu punya aturan umum bahwa sepanjang saya punya simptom, sepanjang saya punya sensasi nggak nyaman di tubuh, maka berarti saya tidak sehat. Betul ya? Nah, aturan yang kamu buat ini yang membuat kamu jadi takut sakit. Siapa yang buat aturan? Kamu? Siapa kalau gitu yang bisa membuat aturan itu lepas? Kamu. Dan bagaimana untuk membuat si aturan lepas? Sadar, saya sedang mengancam diri saya sendiri. Ya, Sadarlah bahwa kamu sedang mengancam diri kamu dengan aturan yang kamu buat. dasarnya nggak ada. Kenapa? Saya bilang dasarnya nggak ada. Karena ketika kamu ke dokter, dokter kan mengatakan bahwa semuanya sehat. Dokter mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi kemudian kamu berdasarkan dengan asumsi kamu, dengan aturan yang kamu buat sendiri, kamu kemudian melupakan itu semuanya. Itu artinya adalah kamu nggak punya dasar. Nggak punya dasar, tapi kamu terus paksakan. Sehingga kadang-kadang ada orang kesel gitu kan. Mungkin pasangan kamu, ada orang dekat kamu kesel, kemudian akan ngomong ke kamu. Kamu memangnya pengen ada penyakitnya ya? Gitu kan. Sama kalau mereka saking keselnya gitu loh. Ya, dan itu sebenarnya hal yang normal ketika mereka kesel kemudian ngomong seperti itu. Tapi kamu ya akhirnya ya tetap aja lanjutkan. Karena apa? Karena tidak ada kesadaran ini bahwa kamu sedang mengancam, kamu sedang punya aturan yang selalu kamu buat, yang kamu percaya. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah tolong lepaskan aturan itu. Oke, kemudian ancaman lain apa? Ancaman lain yang saya kamu lakukan adalah jam segini akan kumat,
Setiap sore saya akan kumat, ya. Jadi kamu selalu mengancam dirimu dengan akan kumat, akan kumat. Biasanya saya kumat dari sekian, dari jam pagi, dari jam sekian sampai jam sekian. Maka kemudian kamu akan beranggapan bahwa ini kumat nih. Nah, itu kamu sudah mengancam. Memang teman-teman bahwa apapun yang kamu alami sehingga kamu punya berkesimpulan seperti itu karena berdasarkan dari masa lalu kamu kan. Pengalaman masa lalu kemudian kamu membuat kesimpulan seperti itu. Nah, masalahnya adalah ketika kamu sudah buat kesimpulan seperti itu, artinya kamu yakin nggak? Yakin. Begitu kamu yakin, nanti apa? Kamu mendapatkannya. Dan kamu sekali lagi nggak sadar loh teman-teman, kamu sudah mengancam, wah ini jam kumat nih. Wah ini bentar lagi kumat nih, udah jam segini. Ya kamu menarik kumat. Ingat, kamu fokusnya kumat kok teman-teman, bukan fokusnya sehat. Oke ya? Itu yang perlu kamu pahami teman-teman. Kemudian kamu juga sering mengancam diri kamu apa lagi? Mengancam diri kamu ketika kamu kurang istirahat. Disebutkan bahwa untuk sembuh dari kecemasan perlu istirahat yang cukup. Betul ya? Ya benar, iya. Perlu istirahat yang cukup, nggak salah. Tapi ada beberapa orang kemudian akhirnya mengancam dirinya sendiri dengan, wah berarti kalau aku tidak istirahat cukup, berarti aku nggak akan sembuh dong. Lah, kamu ngancam lagi diri kamu sendiri. Rasa nggak sih banyak ancaman yang kamu berikan yang sebenarnya nggak perlu? Oke, kamu mengancam diri kamu sendiri dengan banyak hal yang tidak kamu sadari, teman-teman. Jadi, poin saya adalah coba dong sadari ketika kamu sudah mulai mengancam, sadari ketika kamu mulai menjadi teroris untuk diri kamu sendiri. Sorry itu saya ya, teroris gitu kan. Sadari teman-teman ketika kamu mulai mengancam diri kamu. Sadari kamu sudah meneror diri kamu sendiri terus-menerus. Tapi pikiran-pikiran negatif banyak, Pak. Tapi pikiran-pikiran sensasi nggak nyaman, Pak. Oke. Ya, oke. Kembali lagi teman-teman, kalau kamu ada pikiran-pikiran negatif yang banyak, ini gunakan cara yang saya bahas di sini. Ya, itu saya bahas. Kemudian kalau kamu merasa tidak mampu untuk mengatasi sensasi fisik yang tidak nyaman, kamu masih ketakutan dengan sensasi fisik yang nggak nyaman, maka gunakan buku ini, buku Bye Bye Cemas atau Goodbye Anxiety. Kamu akan paham sebenarnya kenapa sensasi fisik itu muncul, teman-teman. Kamu kenapa itu bisa muncul dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Buku ini dengan buku Bye Bye Cemas dengan buku Goodbye Anxiety itu sama-sama membahas gangguan kecemasan dan gangguan kecemasan plus masalah lambung, teman-teman. Dari arahnya berbeda. Memiliki kedua buku ini akan sangat membantu kamu. Dan bukunya memang sengaja saya nggak terlalu tebal-tebal, teman-teman. Karena saya tahu, teman-teman, bahwa kamu pastinya mau to the point dengan ngapain buku tebal-tebal, misalnya tebal-tebal satu buku segini. Lu baca, yakin baca. Yakin baca. Enggak juga, pasti ngeluhnya kan. Wah, tebal banget sih. Nggak usah fokus lagi, gimana bisa baca. Kan gitu banyak. Jadi saya nggak terlalu banyak embel-embel, teman-teman. Saya nggak terlalu banyak tidak terlalu banyak bertele-tele, saya langsung lakukan to the point aja dengan buku ini. Tentunya buku ini tidak bisa menyembuhkan kalau tidak action. Buku ini membantu kamu untuk kamu bisa lebih berdamai dengan sensasi fisik kamu dan kamu bisa untuk membereskan emosi-emosi kamu. Oke, buku ini ya. Jadi ini sangat bantu kamu untuk bisa lepas dari gangguan kecemasan, mengatasi sensasi fisik dan juga membuat kamu punya pemahaman baru. Karena buku ini bukan sekedar buku loh, kamu tuh ada WhatsApp juga loh, grup WhatsApp juga, kemudian ada audio. Jadi kamu ada banyak hal yang bisa membantu kamu untuk bisa pecahkan masalah kamu, ya. Untuk mengatasi pikiran-pikiran mengancam itu sekali lagi yang perlu paham dulu. Kamu perlu paham apa yang terjadi. Kalau kamu bisa paham apa yang terjadi, kamu nggak akan banyak pikiran mengancam. Ya. Nah, kemudian pikiran mengancam itu terjadi karena apa? Karena kebiasaanmu mikir-mikir. Oke. Karena kamu nggak paham, kemudian kamu akhirnya punya asumsi sendiri dan kamu pertahankan lagi. Terus kamu ulang-ulang menjadi kebiasaan mikir-mikir. Jadi walaupun kamu nggak mau, kamu akan terus mikir karena kamu masih merasakan bahwa basicnya ada sesuatu yang berbahaya, yang sebenarnya tidak ada bahaya. Kalau cara ini ternyata masih juga belum bisa membantu kamu masih bingung gimana caranya, maka bereskanlah tekanan-tekanan emosi yang muncul. Bereskan tekanan-tekanan emosi, karena biasanya pikiran negatif munculkan tekanan emosi yang hadir. Tekanan emosi yang hadir, misalnya tekanan emosi kamu merasa nggak, kok saya punya masalah seperti ini, tekanan emosi karena kehilangan orang, tekanan emosi karena duka, tekanan emosi karena kehilangan, tekanan emosi karena trauma, tekanan emosi karena masalah-masalah rumah tangga, tekanan emosi karena
kekhawatiran kamu yang lain, ya itu kamu bisa bereskan tekanan emosinya. Gunakan cara-cara yang ada dibahas ini, di buku ini ada cara untuk melepaskan emosi-emosinya, ya. Teman-teman, yang mau saya sampaikan di video kali ini adalah, yuk mulai belajar tidak mengancam diri kamu sendiri dalam hal aspek makanlah, dalam hal aspek sensasi, dalam hal aspek tidur, dalam hal aspek tentang jam-jam kumat kamu, dalam hal apapun, belajarlah mulai menyadari bahwa untuk tidak mulai mengancam diri kamu sendiri. Oke? Biasanya, ya, kamu mengancam karena kebiasaan, maka sadarilah kebiasaan ini. Begitu kamu menyadari kebiasaan ini, maka kebiasaan ini juga akan lama-lama juga akan off. Oke? Dan teman-teman, mulailah untuk kamu mengubah fokusnya. Bukan lagi kumat-kumat-kumat, tapi ubahlah fokus kepada sehat-sehat-sehat. Itu yang perlu kamu lakukan dan juga gunakan buku ini, ya. Itu poin dari video saya sampai hari ini. Semoga apa yang saya bahas bisa membantu kamu jauh lebih baik dan segera membantu kamu pulih dari cemas. Demikian semuanya, salam bye-bye cemas.